Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb As-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Muksin Bintang. Saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Jumat 7 Maret 2025 bertemakan Puasa Membentuk Pribadi Mulia. Pada kesempatan ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Azizar SAG. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Untuk hari ini akan membawakan topik puasa membentuk pribadi mulia. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tausiah selama minimal 25 menit, maksimal 35 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para pemirsa dan pendengar RRI Singkil, dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji dan mengagungkannya. Alhamdulillah, kita telah diberikan nikmat iman, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah Siyam Ramadan pada hari ini, serta dapat melaksanakan berbagai aktivitas lainnya yang semoga kita niatkan mencari ridha Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa tentunya semoga ibadah puasa kita serta berbagai amal soleh lainnya yang kita lakukan baik di siang hari bulan Ramadan maupun di malam harinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada Saudara Muhsin selaku penyiar dan mendampingi hari ini yang telah menyediakan dan memberikan waktu kepada saya untuk dapat menyampaikan tausiah ini yang tentunya semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, terutama kepada diri saya sendiri yang menyampaikan ini. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat, dimanapun berada, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema tausiah kita hari ini adalah puasa Ramadan membentuk pribadi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tentunya telah sangat sering dibaca dan diulang-ulangi oleh para guru dan mubalik kita dan mungkin juga bagi kita sendiri. Allah mengajak dan menghimbau, menyeru para hambanya yang beriman, yang yakin kepadanya. Kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai hambaku sekalian yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan
kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah puasa yang disyariatkan Allah kepada kita kaum muslimin memiliki tujuan yang amat penting dan amat mulia, yakni puasa itu diharapkan dapat mengantarkan kaum muslimin menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, para pendengar yang berbahagia, adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam firman-Nya, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhanmu, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah. Maka perintah puasa yang disyariatkan Allah kepada kita bermaksud dan bertujuan agar ibadah puasa itu dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia, yakni menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat, dimanapun berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat hubungan puasa dengan kemuliaan manusia yang Allah katakan menjadi orang yang bertakwa adalah di mana puasa yang kita kerjakan itu menuntut kita untuk mampu mengendalikan, menahan diri kita dari segala hal yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun para fuqaha dalam berbagai kitab-kitab fikih menjelaskan pengertian dari puasa, menahan diri dari makan dan minum, dari lapar dan haus, serta berhubungan suami istri, mulai dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka terkesan bahwa seolah-olah dari pengertian itu kita pahami bahwa puasa itu terkesan hanya menahan fisik atau jasmani kita saja. Menahan diri tidak makan, menahan diri agar tidak minum, menahan hawa nafsu tidak melampiaskannya kepada pasangan kita melalui hubungan seksual. Akan tetapi sesungguhnya perintah puasa yang disyariatkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan memiliki tujuan yang lebih mulia, di mana
puasa itu menghendaki kepada kita bahwa kita tidak saja menahan diri kita secara fisik, secara jasmani, tetapi kita juga harus mampu menahan, mengendalikan diri kita secara mental dan rohani. Karena banyak tuntunan, bimbingan, serta peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terjebak dengan pemahaman bahwa puasa itu hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi melepaskan segala kehendak dan kemauan hawa nafsu, memperturutkan segala keinginan hasrat diri yang kadang melampaui batas, melewati ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah puasa terpola kepada menahan diri secara fisik, tidak makan, tidak minum, maka tentu apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa, yakni agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, tidak akan tercapai. Kita tidak akan sampai kepada derajat ketakwaan itu. Maka sesungguhnya yang dituju, yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana puasa itu mampu membentuk karakter kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Dalam sebuah hadis diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada siang harinya. Laisa lahu min siyamih, tapi kata Rasulullah, tidak ada efek pengaruh puasa itu kepada dirinya. Illal ju' wal atas, kecuali yang dirasakannya hanya efek rasa haus dan dahaga, rasa lapar, letih, capek, dan sebagainya. Tidak lebih dari itu. Maka inilah yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, memberikan tingkatan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kata beliau, ada puasa itu pada tingkatan orang umum, orang kebanyakan. Saumul am atau siyamul am, puasa orang kebanyakan. Ya hanya sebatas menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tanpa melakukan proses yang lebih jauh dalam rangka pembentukan kepribadian, karakter, serta perilaku hidupnya. Maka tidak ada efek puasanya secara rohaniah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, para saimin dan saimat,
para pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berpuasa dituntut agar dia mampu mengendalikan dirinya secara rohaniah. Misalnya, orang yang berpuasa harus mampu menanamkan di dalam dirinya rasa kejujuran. Dia laksanakan ibadah puasa itu betul-betul atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui, dia berada di tempat yang sepi, sunyi. Tidak seorang manusia pun yang ada di situ kecuali dirinya sendiri. Dengan kejujurannya, dia menjaga puasanya. Dia tidak mau korupsi, menipu, mungkin dengan cara minum ketika dia haus karena tidak ada yang melihat, atau mungkin memakan suatu makanan yang bisa mengenyangkannya, atau yang lain sebagainya. Yang sesungguhnya itu semua bisa dilakukannya. Tidak ada yang melihat. Ataupun sekalipun ada yang melihat, tidak ada yang akan melarang misalnya. Tapi dengan kejujuran dirinya selaku hamba yang yakin kepada Allah, dia melaksanakan di atas ketaatannya kepada Allah, dan itu dilakukannya semata-mata mengharap ridha dari Allah, maka dia tidak mau mendustai dirinya, karena dia sadar sekalipun tidak ada orang lain yang menyaksikan, yang melihat, tapi dia meyakini Allah selalu melihatnya. Nah, kejujuran seperti inilah yang ditanamkan di dalam diri orang yang berpuasa, sehingga diharapkan semangat kejujuran yang telah terbina selama 1 bulan di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa, hendaknya terus mampu dan dapat diimplementasikan di dalam menjalani kehidupan selepas Ramadan. Inilah buah daripada ibadah puasa itu. Lahirlah sosok-sosok pribadi-pribadi yang jujur di tengah-tengah kehidupan. Maka kejujuran itu akan membawa kepada hal-hal yang positif, kebaikan di dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, individu, sebagai kehidupan berkeluarga, sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena kejujuran itu memiliki nilai yang sangat mahal. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Rasul SAW, hendaklah kamu sidq, jujur ucapan, jujur perkataan, jujur perbuatan, jujur sikap. Karena fa inna sidqa, karena kejujuran itu, kata Rasul, yahdi ilal birri, akan mengantarmu, akan membawamu kepada kebaikan. Kebaikan hidupmu di dunia, kehidupan pribadimu,
kehidupan keluargamu, kehidupan masyarakatmu, kehidupan bangsa dan negaramu akan baik jika didasari kepada kejujuran. Dan di akhirat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di atas kejujuran itu, baik atas nama pribadi, keluarga, dalam bermasyarakat, apapun kedudukan kita di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara, kejujuran itu sebagai hamba yang beriman akan dicatat, ditulis sebagai amal soleh. Dan Allah sudah sediakan ganjaran pahalanya, yakni jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin wal muslimat, para saimin dan saimat, dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu menghendaki kita yang berpuasa menanamkan rasa semangat kesabaran di dalam diri kita. Karena kalau tanpa ada kesabaran, sungguh berat sekalilah puasa ini kita rasakan. Sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tahan rasa lapar, rasa haus dan dahaga, rasa letih. Di samping kita juga harus terus berusaha bekerja sesuai dengan aktivitas dan tugas kita masing-masing. Di samping kita juga harus melaksanakan berbagai amaliyah lainnya, baca Al-Quran, salat sunnah, tarawih, witir. Itu semua melelahkan. Tapi dengan kesabaran yang didasarkan kepada mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, toh pada akhirnya dari fajar kita sampai juga kepada masuknya waktu berbuka. Itu bisa dijalani dengan kesabaran. Tanpa kesabaran ini sangat berat. Maka mungkin jadi orang yang tidak sabar akan selalu menghitung-hitung waktu, menit ke menit, jam ke jam, kapan berbuka, sudah tidak tahan, dan lain sebagainya. Tapi dengan kesabaran itu, tidak ada yang membawa rasa lemas, rasa tidak semangat, rasa tidak bergairah dalam menghadapi urusan kehidupan misalnya, tidak semangat dalam beribadah karena puasa, tidak mempengaruhi aktivitas kita sesungguhnya. Maka dengan kesabaran semuanya bisa dijalani dan dilalui dengan baik sampai kepada akhirnya. Dan tentu harapan kita, Allah tetap berikan kesabaran dan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa ini sampai pada akhir Ramadan nanti. Nah, kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat, para pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semangat kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa ini tentu diharapkan tidak hanya ada dalam diri kita selama bulan Ramadan, selama kita puasa, tapi bagaimana mampu kesabaran itu terus kita pertahankan di dalam diri kita sehingga mampu mendorong, membawa kita kepada kesuksesan dalam menjalani hidup untuk 11 bulan setelah Ramadan.
Kalau di saat kita puasa, kita haus, kita lapar, kita mampu bertahan, sabar menjalani hidup sampai kita ke garis finish, sampai di saat berbuka, sampai nanti di akhir Ramadan. Kenapa setelah Ramadan, di saat kita perut kenyang, tidak ada haus, tidak ada lapar, kita tidak mampu bersabar? Padahal diingatkan Allah, hanya orang yang sabar yang akan ditolong, yang akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri was salah. Via sabar, melalui sabar dan salah. Karena hanya orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sesungguhnya Allah hanya bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka sabar mengantarkan orang kepada kesuksesan dan keberhasilan. Baik urusan duniawinya, lebih-lebih tentu urusan akhiratnya. Siapapun dia dalam kehidupan duniawinya, dia sukses, dia berhasil. Apakah dia seorang pedagang, pengusaha, teknokrat, politisi, olahragawan, ilmuwan, siapapun dia sampai berhasil, sampai kepada puncak karirnya, itu karena kesabarannya. Tidak ada orang yang tidak sabar yang bisa berhasil. Untuk urusan ukhrawi akhirat, dia bisa salat 5 waktu karena sabar. Bahkan dia tambah dengan salat sunat, apalagi di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Tidak saja yang wajib, tapi yang sunat juga dilakukan. Salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tarawih. Ada yang 8, ada yang 20, tambah witir 3, ada yang 11, ada yang 23, tambah lagi baca Al-Quran bergadang. Kalau tidak dengan kesabaran, itu berat. Tapi dengan kesabaran, karena mengharap ridha Allah, mengharap ampunan dari Allah, semuanya kita laksanakan dengan penuh khidmat, kesungguhan mencari ridha Allah. Hanya kesabaran yang dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan, baik dunia dan akhirat. Inilah di antara nilai-nilai yang secara mungkin tidak kita sadari, tapi harus terus kita mencoba menyelami dan meresapi apa sesungguhnya yang dibawa oleh Ramadan ini. Sehingga Allah mengharapkan dengan puasa itu bisa mengantarkan kita hamba-hambanya ini menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa. Tentu banyak lagi rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Ramadan ini. Belum lagi menanamkan rasa kepedulian sosial dengan haus dan lapar, dengan letih dan capek yang kita rasakan. Kita dapat merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin bukan hanya sehari 2 hari dalam keadaan haus, lapar, dan capek, tapi dalam waktu yang tidak diketahuinya, susah, serba keterbatasan, hidupnya terjepit dan lain sebagainya, maka timbullah rasa kepedulian kita yang diberi Allah kelebihan, kelapangan, ulurkan tangan kepada saudara kita, semata-mata itu mengharapkan ridha Allah, karena akan diganti oleh Allah. Maka berupa sedekah yang kita berikan, zakat yang kita keluarkan, itu adalah tabungan investasi akhirat kita. Di dunia betul kita menyerahkan, kita mengeluarkan, tapi itu akan menjadi investasi tabungan kita yang akan dikembalikan oleh Allah nanti kepada kita di yaumil akhirat, yang akan menyelamatkan kita. Makanya orang yang rajin bersedekah, dia akan bahagia hidupnya, dia sehat, dia selalu bersemangat, dilindungi Allah dari berbagai macam penyakit, dimudahkan kehidupan alam akhiratnya, serta banyak lagi fadilah daripada orang-orang yang gemar
berinfak dan bersedekah, apalagi di bulan yang penuh kemuliaan ini. Kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat, pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Muhsin selaku penyiar hari ini yang telah mendampingi kami menyampaikan tausiah ini. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua, memberikan motivasi kepada kita untuk terus menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga diharapkan puasa itu dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia RRI, demikian tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Edisi hari ini Jumat 7 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Azizar SAG, dengan tema puasa membentuk pribadi mulia. Terima kasih Ustadz Azizar SAG yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata, saya Muhsin Bintang dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus,
kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB, tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.